Halo Studio Lovers, selama hampir 1 dekade Rusia telah mencoba menggunakan Pakta Pertahanan Keamanan Kolektif atau Collective Security Treaty Organization atau CSTO untuk membuat terobosan ke negara-negara terdekat yang dulu milik Uni Soviet. Ketika Kekaisaran Soviet runtuh pada tahun 1991, Pakta Warsawa pun runtuh. Moskow kemudian membangun sebuah aliansi yang dirancang untuk mengimbangi NATO. Namun meskipun Rusia telah melakukan upaya terbaik, CSTO belum menjadi alat yang ampuh seperti yang diharapkan oleh Moskow. Perpecahan yang terus-menerus terjadi antara negara-negara anggota terus membatasi efektivitas blok militer. Di sisi lain, Kremlin sendiri ragu-ragu untuk menarik blok tersebut dalam konflik di luar negeri. CSTO dimulai pada tahun 1992 sebagai sebuah perjanjian keamanan kolektif. Kesepakatan diikuti oleh negara-negara yang baru merdeka dari bekas Uni Soviet itu dan membentuk Commonwealth of Independent States. Perjanjian itu dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama keamanan antara penandatangannya. Sebuah serangan terhadap salah satu anggota adalah serangan terhadap semua. Dan dalam 2 tahun pertama blok tumbuh mencakup Rusia, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Tetapi pada tahun 1999, 3 anggota yakni Uzbekistan, Georgia, dan Azerbaijan telah menarik diri dari blok itu dan mulai menjauh dari Rusia. Meski begitu, Moskow telah memikirkan blok untuk dijadikan kendaraan guna mendapatkan pengaruh di antara tetangganya, terutama karena bobot Rusia di internasional mulai melonjak pada pertengahan 2000-an. Berharap untuk membangun citra sebagai kekuatan besar, Rusia mulai memamerkan CSTO ke seluruh dunia sebagai penyeimbang NATO. Latihan militer antara anggota blok tumbuh lebih besar dan lebih sering, dan penciptaan Angkatan Kolektif Reaksi Cepat CSTO dilakukan pada tahun 2009 mendorong kredibilitas dan prestis organisasi di panggung global. Tapi serangkaian masalah segera menunjukkan keterbatasan CSTO sebagai entitas militer aktif dan responsif. Ketika gelombang kekerasan etnis antara Uzbek dan Kirgis pecah di Kirgistan Selatan pada tahun 2010, Bishkek meminta anggota blok sesama untuk campur tangan atas namanya. Sekjen CSTO, Nikolai Bordioza, menolak untuk mengambil tindakan. Sekretaris Jenderal yang pada dasarnya bertindak sebagai saluran untuk Kremlin menjelaskan keputusannya dengan mengatakan konflik tersebut adalah urusan dalam negeri. Dia membuat argumen yang sama 2 tahun kemudian ketika ia menolak permintaan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar blok itu memadamkan bentrokan antara pemberontak dan pasukan militer di wilayah Tajik Timur Gorno-Badakhshan. Keanggotaan CSTO untuk campur tangan di Kirgistan dan Tajikistan mengangkat pertanyaan tentang misi dan kemampuan sebenarnya dari blok militer. Blok tersebut berada di bawah tekanan yang lebih besar ketika ketegangan Rusia dengan Barat semakin intensif setelah konflik Ukraina mulai pecah pada tahun 2014. Moskow dituduh terlibat dalam konflik Ukraina Timur. Sementara itu negara-negara Eurasia termasuk anggota CSTO, Belarus, dan Armenia mulai mengevaluasi kembali hubungan mereka sendiri dengan Barat ketika Kiev melakukan reorientasi kebijakan luar negeri yang jauh dari Rusia. Meskipun Moskow terus memimpin latihan militer bersama dan sesi pelatihan dengan rekan-rekan CSTO, blok tersebut tetap retak. Nah Studio Lovers, itulah kisah tentang CSTO. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar, sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.